If you say that someone is living in a good life, you mean that they are living in the comfort and luxurious life, because they are living in the better life. Welcome to Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Pernah nggak sih lo merasa bahwa hidup lo itu hanya seputar rumah dan kantor? Dan tanpa lo sadari, kalau hidup lo itu sebenarnya 85% didonasikan ke kantor, 10% buat keluarga, dan 5%-nya buat diri lo sendiri. Itu pun 5% tersebut hanya lo pakai buat istirahat di rumah, dan sesekali buat nonton di rumah atau di bioskop. Balik lagi Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Seperti biasa dan selalu gue bilang, kalau I'm just sharing all the things based on my experience, because I'm not an expert. Kesibukan di kantor, pekerjaan yang gak ada habis-habisnya, sampai dengan klien yang tanpa henti mengejar lo, ternyata dapat menjadi sebuah beban yang sangat berat. Semua hal ini ataupun tekanan yang lain akhirnya menuntut lo untuk menjadi seseorang yang profesional dalam bekerja. Ya, kita memang seharusnya bersikap profesional dalam bekerja. Apalagi ketika lo bekerja di industri kreatif, yang gue ibaratin bukan 24 jam sehari, tapi menjadi 30 jam sehari. Bahkan bisa lebih dari itu. Lo dituntut untuk dan harus menjadi seseorang yang profesional. Berusaha untuk menjadi seseorang yang profesional dalam pekerjaan bukanlah sesuatu yang salah. Memiliki sifat yang perfeksionis dalam bekerja pun bukanlah sesuatu yang salah pula. Pernah nggak lo bertanya sama diri lo sendiri, how perfectionist I am? Menjadi seseorang yang perfeksionis dalam bekerja bukannya salah, ada sisi baiknya juga kok. Karena lo berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pekerjaan lo, especially for your company. Tapi pernah nggak lo mencoba fokus untuk mengerjakan yang terbaik tanpa perlu menjadi sempurna? You know that nobody perfect in this world. Ketika ada sedikit kesalahan atau kekurangan, itu wajar kok. Bahkan ketika lo mencoba untuk mengurangi keperfeksionisan lo, pasti lo merasa hidup lo akan jauh lebih tenang dan ringan. Gue melihat banyak dari teman-teman gue yang ternyata mereka tidak dapat menikmati hidup mereka. Mengapa? Karena ternyata mereka hanya meluangkan 5% hidup mereka untuk menikmatinya. Dan itu tanpa mereka sadari bahwa dari 100% itu hanya tersisa 5% saja buat hidup mereka pribadi. Ya, dan itu hanya dihabiskan dengan tidur atau bisalah sesekali pergi nonton. Gak ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan di luar kantor. Kalau gue saat masih menjadi seorang corporate slave dulu, yang gue terapin dalam hidup gue adalah kerjaan kantor gak akan pernah gue bawa pulang ke rumah. Jadi sebisa mungkin akan gue keep di kantor, kecuali untuk sesuatu yang urgent banget. Tapi, jangan pernah berkata bahwa semua kerjaan gue urgent. You have to enjoy your personal life. Lo sudah menghabiskan waktu kurang lebih 40 jam di kantor, mulai Senin sampai Jumat. So weekend is your personal time. Weekend is your personal life. Sebisa mungkin jangan mengerjakan pekerjaan kantor di weekend, karena dapat mengganggu siklus kehidupan pribadi lo. Lo harus selalu membuat skala prioritas dalam menyelesaikan pekerjaan. You have to make your life to be balanced between your professional life and personal life. Mungkin bukan hal yang mudah untuk memiliki work-life balance, terutama di kota besar dan berkembang seperti Jakarta. Namun ketika lo selalu mencoba untuk menerapkan pola work-life balance, maka akan tercipta sebuah kebiasaan baru dalam hidup lo. Dan akhirnya membuat lo dapat lebih menikmati hidup lo dengan lebih baik lagi. Kalau lo tergolong orang yang perfeksionis, seperti yang gue bilang tadi,
Coba deh untuk mengurangi keperfeksionisan lo dan cukup mengerjakan yang terbaik tanpa perlu menjadi sempurna. Lu gak pengen menjadi orang yang stres berkepanjangan kan? Ketika lu mengejar kesempurnaan untuk setiap hal yang lu kerjain, maka hidup lo akan menjadi gak balance. Gak akan ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi lo. Ketika lo menurunkan tingkat keperfeksionisan lo, hidup lo pasti akan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Lo juga mungkin harus belajar untuk berani berkata tidak, terutama kepada bos lo. Ada banyak orang yang gak berani untuk berkata tidak, terutama kepada bos mereka. Ketika lo gak berani untuk berkata tidak, saat itu pula lo membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengerjakan semua pekerjaan yang mungkin bukan menjadi bagian lo. Jika bos lo meminta untuk menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja, lo harus melihat apakah kerjaan tersebut urgent atau tidak. Itu yang gue bilang, lo harus punya skala prioritas dalam menyelesaikan pekerjaan. Masih ada hari esok kok untuk diselesaikan di kantor. Hidup lo masih panjang dan harus lo nikmati. Jangan sampai akhirnya lo nyesal dan gak punya banyak cerita akan petualangan hidup lo. Take time for your personal life and enjoy your me time. Hidup lo gak seharusnya punya skema 85%, 10%, dan 5%. Tapi lo harus mengganti skema tersebut menjadi 30% donasiin ke kantor, 30% buat keluarga, dan 40% lagi buat lo pribadi. Lo gak perlu menjadi sempurna dalam hal pekerjaan, tapi cukup berusaha untuk menjadi yang terbaik. You have to try to be the best among the best. Dan untuk menjadi yang terbaik, lo harus bekerja dengan lebih pintar, bukan bekerja dengan lebih keras. Ketika lo bekerja dengan lebih pintar, maka lo pasti akan mampu untuk mengatur segala sesuatunya dengan lebih baik. Lakukan perubahan pada hidup lo dengan menjadi yang terbaik, bukan menjadi yang sempurna. Make your life to be more healthy by balancing between your professional life and personal life. Pilihan akan selalu ada di tangan lo. Thank you for listening Better Life, the podcast project by Cerita Andy. If you have any questions, just follow our social media at Cerita Andy.